everyone, welcome to my YouTube channel. Gimana nih kabarnya? Mudah-mudahan semuanya sehat dan aman sentosa deh. Jadi kali ini aku mau bikin diary sih gitu tentang aku udah divaksin. Aku udah vaksin 2 kali, vaksin virus corona. Aduh, bener-bener gimana ya? Kita udah 2 tahun menghadapi pandemi ini. Ya aku plong aja sih, akhirnya aku udah vaksin 2 kali gitu. Jadi aku mau mau mendokumentasikan aja sih, karena menurut aku ini bener-bener kita di situasi yang bersejarah gitu. Kita ada di situasi kayak gini gitu. Udah umur 30-an dan selama hidup nih baru kali ini gitu ngerasain yang namanya kita nih pandemi kayak gini gitu. Ceritanya aku udah vaksin yang kedua. Nah, aku tuh pakai vaksin AstraZeneca. Kenapa pakai vaksin AstraZeneca? Karena yang adanya itu ya udah. Jadi aku tuh termasuk yang dapatnya itu pas lagi susah. Jadi di Indonesia itu kan pas pertama kali datang vaksin itu kan Sinovac, terus yang bisa disuntik pertama kali itu kan nakes ya, dokter, perawat kayak gitu, terus juga tentara, terus juga para pengajar, dosen, guru kayak gitu. Nah, terus abis itu yang lansia dulu gitu. Nah, suamiku tuh dia udah duluan disuntik, dia bulan Mei apa April gitu, karena dia ada jatah dari kantornya gitu. Sedangkan aku nggak punya kantor, aku freelance gitu. Pas di situasi itu ternyata aku dapet tawaran vaksin dari suamiku gitu. Jadi ya ibaratnya jatah istri lah gitu. Nah, emang itu sih pas waktu awal-awal itu kan emang gitu ya. Jadi di Indonesia tuh yang duluan bisa divaksin ya orang-orang Jakarta gitu, dibanding orang-orang di yang lebih jauh kayak di Surabaya dan lain-lain. Waktu itu aku pertama kali disuntik tuh tanggal 13 Juni. Itu lokasinya di Puskesmas Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Padahal KTP aku KTP Cimahi gitu ya. Nah, jadi waktu itu emang udah bisa disuntik warga yang domisilinya di situ gitu. Kamu yang tinggalnya di Jakarta tapi kalau KTP-nya bukan Jakarta ya nggak bisa gitu loh. Tapi ya udah, karena aku dapat jalur jatah suami gitu ya, jatah istri gitu, ya udah aku akhirnya disuntik. Terus waktu itu di Puskesmas Pesanggerahan itu emang sih aku jalurnya jadi lebih cepet, antrinya udah ketata lah karena masuknya jatah kantor suamiku gitu. Nggak cepet-cepet amat sih. C41 sampai 50. Soalnya waktu itu juga sama jalur dari Jaki. Ada pokoknya aplikasi Jaki, pokoknya orang Jakarta bisa daftar lewat Jaki gitu. Ada antrian, kira-kira aku dari antri sampai selesai suntik tuh kayaknya 1,5 jam deh, kira-kira gitu. Tapi itu masih terbilang cepet gitu, karena kalau misalnya orang-orang yang umum kayak yang orang-orang lewat jalur RT, RW, KTP dan kartu keluarga gitu, itu katanya dari pagi banget itu. Walaupun saat itu tuh animo masyarakat masih kurang sama vaksin karena banyak yang masih takut dan sebagainya lah ya. Nggak kayak sekarang, orang lebih susah lagi kali ya karena rebutan gitu, harus lebih pagi lagi atau mesti besok lagi datangnya gitu untuk coba daftar vaksin gitu. Jadi aku tuh pas pertama kali aku kesana, aku cukup ngeluarin KTP sama fotokopi KTP aja, terus mesti bawa pulpen karena kita nyatet nomor telepon gitu di fotokopi KTP-nya. Ya udah, habis itu antri lagi buat data gitu sih waktu itu, disuntiknya lewat jalur mana gitu. Habis itu antri lagi di tensi. Itu cuma di tensi aja sih. Waktu itu aku ngeliat di depan antrian aku tuh ada yang diambil darah gitu. Nggak tahu, mungkin karena dia ada penyakit apa, aku nggak tahu ya. Nah, udah gitu abis itu antri lagi ke dokter yang nyuntik. Ya udah, itu disuntik pakai alkohol dulu. Disuntiknya cepet, nggak kerasa sakit karena pakai alkohol, terus pakai plester gitu. Dan aku waktu itu bilang ke dokternya, "Dok, boleh sambil selfie nggak?" "Iya boleh, tapi cepetan soalnya antri." "Oke dok." Bismillahirrahmanirrahim. Nggak masalah, bismillah. Bismillah. Ya. Udah ya? Dah. Dah. Nah, aku ada tips nih OOTD buat vaksin yang pakai hijab gitu ya. Aku nih pakai kemeja yang gombrang banget. Ini kemejanya punya suami aku. Terus aku lanjut pakai manset. Jadi saat disuntik itu tinggal diangkat aja kemejanya gitu, sedikit digulung terus disuntik deh.
Abis suntik gitu suruh antri lagi. Bagian apa nggak tahu, ditanya lagi deh pokoknya. Pernah sakit apa gitu-gitu lagi sih, ada ditanya lagi. Ya udah abis itu boleh pulang sih. Nah terus abis divaksin tuh kita dapet kartu vaksinasi COVID. Nih hati-hati nih, jangan sampai nggak disensor. Ini tuh data pribadi ya, jadi kalau misalnya diupload gitu hati-hati gitu, takut ada yang nyuri data sih gitu. Terus ini di belakang kartunya tuh ada kayak begitu waktu itu di sini. Terus langsung dikasih tanggal ini. Jadi kita nggak lupa gitu untuk selanjutnya kita tanggal segini gitu. Terus besok-besoknya dikirimin SMS yang isinya itu sertifikat vaksin yang bisa di-download. Nah, itu kan dia di sini tuh ada tulisannya disarankan vaksinasi di lokasi yang sama pada kunjungan 1 dan kedua. Tapi ternyata aku pas vaksin kedua beda tempat. Jadi ceritanya adalah pas hari H yang udah ditentukan di sini sesuai tanggal ini. Pokoknya jedanya 3 bulan. Nah, terus aku kemarin disuntik dosis kedua tanggal 13 September. Pas aku pagi-pagi ke Puskesmas Pesanggerahan Jakarta Selatan, ternyata ditolak. Aku suruh ke kampus, ke Universitas Santri Abeng, karena di situ udah jadi sentra vaksin. Karena sebelumnya itu pas zaman aku dosis pertama itu kampus TAU belum jadi sentra vaksin. Jaraknya deket banget sih antara kampus Santri Abeng sama Puskesmas Pesanggerahan tuh, pokoknya deket. Kayaknya nggak nyampe sekilo sih. Nah pas yang dosis kedua ini aku malah lebih cepet gitu, kayaknya cuma 20 menit udah selesai. Dari mulai daftar sampai disuntik tuh aku nggak banyak antri, mulai dari tempat pendaftaran. Terus yang kedua dokter yang nanyain screening gitu, sakit apa sama detensi. Pas orang ketiga itu dokternya pas nyuntik. Dan itu enak juga tempatnya, outdoor gitu ya, pakai tenda-tenda gitu, nggak terlalu gerah juga walaupun di Jakarta. Itu aku jam 9 pagi gitu. Nah terus sejam kemudian tuh aku langsung dikirimin SMS gitu yang isinya tuh sertifikat vaksin kedua yang bisa di-download gitu, tapi mesti login ke pedulilindungi.id. Jadi aku alhamdulillah udah selesai gitu. Nah gimana nih, ada efeknya apa enggak? Aku alhamdulillah nggak ada gejala sama sekali. Padahal pas zaman aku dosis ke-1 itu tuh baru-baru ada isu yang orang tuh jadi sakit apa gitu kalau abis vaksin AstraZeneca, tapi alhamdulillahnya enggak. Aku pas yang dosis pertama, aku hari pertama nggak ngerasa apa-apa, cuma pas malam aja agak nyut-nyutan. Besoknya juga kayak ngerasa pegel-pegel badan aja, tapi ya masih bisa ketahan, nggak minum obat juga. Ya udah hari kedua itu aku cuma jaga-jaga aja, istirahat, nggak gimana-gimana, nggak jadi mules, nggak jadi lapar, nggak jadi ngantuk, biasa aja sih. Terus yang dosis kedua pun sama, malah lebih nggak kerasa pegelnya gitu. Pas dosis kedua sih biasa aja gitu, pegel tapi cuma dikit banget gitu. Alhamdulillahnya sih nggak kerasa apa-apa. Aku astagfirullah. Maaf ya. Iya sayang. Soalnya nih mama taruh situ itu oke. barang-barang. Iya. Nah terus ini aku udah hari ketiga setelah vaksin dosis kedua AstraZeneca. Aku nggak ngerasa ada apa-apa, aku segar bugar aja, alhamdulillah gitu. Ya Allah, alhamdulillah akhirnya udah vaksin kedua gitu. Tapi tetap aja yang namanya jaga-jaga itu mesti. Aku kalau ketemu orang tetap aku pakai masker, aku tetap cuci tangan, jaga jarak, nggak mau berkerumun, masih milih-milih kalau pergi gitu. Kayaknya aku sebulan cuman paling sekali gitu keluar rumah, itu juga kalau kepepet gitu. Kalau misalkan emang kudu pergi ya nyari tempat yang outdoor gitu sih. Yaudah kayaknya segitu aja sih share-nya kali ini. Semoga semuanya pada sehat ya. Semoga Indonesia bisa cepat pulih. Semoga nggak ada varian-varian yang lain. Yaudah kayaknya segitu aja videonya kali ini. Thank you for watching.